Masih dengan Profesor Kardus. Dalam bidang industri semikonduktor, terutama pada tahap fabrikasi dan produksi microchips generasi terbaru super canggih saat ini, seperti halnya chips AI, GPU, NPU, FPGA, dan sebagainya. Hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah sektor litografi, atau tahap pengukiran fotoresist substrat semikonduktor, karena pada proses fotolitografi inilah kita dapat menentukan secanggih apa nantinya chips-chips yang akan dibangun. Proses litografi yang bertanggung jawab untuk membuat pola sirkuit pada wafer semikonduktor. Proses yang menentukan bentuk-bentuk ukuran transistor yang dapat dibangun pada sirkuit. Karena seperti yang kita tahu, transistor adalah syaraf dari prosesor atau otak komputer. Semakin kecil transistor yang dapat dibuat, artinya, semakin banyak pula transistor yang dapat dikemas dalam satu microchips. Pada chips generasi terbaru, diketahui bahkan dapat mengemas lebih dari 75 hingga 100 miliar transistor. Dengan transistor sebanyak itu, gerbang-gerbang logika yang dapat dibangun pastinya semakin besar pula. Yang artinya, chips akan memiliki kecerdasan dan logika yang lebih unggul untuk menyelesaikan masalah. Ya, saat ini target utama yang harus dilakukan oleh raksasa-raksasa semikonduktor dalam persaingan teknologi chips global adalah meningkatkan kapabilitas dan pembuatan chips dengan node 4 nanometer ke bawah, bahkan 2 nanometer. Karena itu, mereka pastinya membutuhkan teknologi litografi termutakhir, seperti halnya High-NA EUV litografi. Mesin ini adalah teknologi litografi tercanggih saat ini, yang digunakan oleh raksasa semikonduktor global seperti halnya Samsung, TSMC, IBM, Intel untuk membuat node chips tercanggih saat ini, yakni node 2 nanometer. Tanpa EUV litografi, perusahaan-perusahaan tersebut pasti mustahil membangun node transistor di bawah 5 nanometer, seperti yang dialami oleh Tiongkok, di mana mereka hingga kini kesulitan untuk membangun chips generasi terbaru. Karena raksasa semikonduktor utama mereka, seperti halnya SMIC, hanya memiliki mesin DUV litografi yang rentang panjang gelombangnya terlalu lebar untuk digunakan mengukir substrat. Alhasil, node transistor terbaik yang dapat dibuat oleh Cina hanya 7-8 nanometer yang hanya digunakan untuk chips logika standar. Karena itulah, Tiongkok saat ini rela menggelontorkan dana besar-besaran, bahkan hingga lebih dari 700 triliun rupiah untuk memuluskan rencana mereka dalam pembangunan dan pengembangan teknologi EUV litografi nasional agar kedepannya industri semikonduktor Cina bisa bersaing dengan negara-negara utama semikonduktor global lainnya. Iya, dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus sering mengulas update terbaru teknologi EUV litografi LDP yang sedang disempurnakan Cina. Link konten tersebut akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi. Dan tahukah Anda, China memang saat ini sangat totalitas untuk mengejar ketertinggalan teknologi semikonduktor dari pesaing-pesaing mereka. Selain sedang menyempurnakan mesin LDP EUV litografi, China juga tengah membuat penelitian paduan material polimer untuk bahan fotoresist generasi terbaru agar dapat sesuai dengan kinerja EUV litografi LDP Tiongkok nantinya, seperti yang dilakukan oleh sekelompok tim ilmuwan kimia dan material dari Universitas Tsinghua Beijing, di mana baru-baru ini mereka telah menyempurnakan paduan material polimer fotoresist khusus untuk teknologi EUV litografi Cina di masa depan. Ya, tahap fotoresist adalah fase utama pada urutan proses fabrikasi semikonduktor. Fase ini dilakukan sebelum masuk proses litografi, baik EUV atau DUV. Semua material atau wafer semikonduktor sebelum melalui tahap pengukiran pola sirkuit wajib dilapisi dengan material polimer khusus yang sangat peka terhadap paparan sinar UV yang disebut sebagai fotoresist. Umumnya, bahan fotoresist adalah material polimer kimia organik paduan khusus yang umumnya disusun dari paduan seperti halnya resin yang berfungsi sebagai pengikat kimia, juga sensitizer dengan senyawa fotoaktif, dan juga sistem pelarut
agar fotoresist dapat berbentuk liquid atau cair. Semua wafer layaknya silikon atau bahan semikonduktor lainnya wajib dilapisi oleh fotoresist sebelum melakukan pengukiran dalam proses litografi. Karena sinar UV tidak bisa memapar substrat semikonduktor secara langsung. Karena itu, bahan pekat cahaya seperti halnya fotoresist wajib dilapiskan. Sinar UV litografi nantinya akan mengukir fotoresist sesuai dengan cetakan sirkuit, masker, atau topeng. Dan tahukah Anda, mesin EUV litografi atau DUV litografi diketahui memiliki jenis fotoresistnya sendiri. Fotoresist untuk EUV tentunya memiliki kandungan yang berbeda dengan fotoresist untuk teknologi DUV litografi. Tahukah Anda, umumnya fotoresist yang digunakan untuk teknologi EUV litografi, susunan komposisi atom dan molekulnya pasti dibuat khusus dengan tingkat kerapatan, keadaan molekul yang lebih kokoh. Hal ini karena foton EUV litografi memiliki energi yang jauh lebih tinggi, yakni di kisaran 92 elektron volt daripada foton DUV yang hanya 6,4 elektron volt. Jika kalian menggunakan fotoresist DUV untuk proses EUV, pastinya kerusakan paparan pelapisan atau keruntuhan pola, juga cacat stokastik pasti akan terjadi. Karena itu, bahan paduan polimer yang digunakan untuk fotoresist EUV dan DUV pasti berbeda. Pada 16 Juli 2025 ini, sebuah ulasan dari Science Advance menginformasikan bahwa Tiongkok telah sukses membuat paduan polimer fotoresist generasi terbaru untuk teknologi EUV litografi yang sedang mereka kembangkan saat ini. Ya, saat ini mayoritas polimer fotoresist untuk EUV litografi adalah jenis fotoresist yang diperkuat secara kimia, yang menggunakan material organik foto asam untuk mengkatalisis reaksi diproteksi dalam rantai samping polimer seperti layaknya phenolic resin atau KRF atau poly-P hidroksitiren. Dan untuk DUV biasanya menggunakan fotoresist ARF seperti halnya polymethyl serylate, bisphenol atau trisphenol, dan methylphenols. Namun menurut Zhou Ruihao, salah satu dari anggota tim eksperimental, saat ini timnya sukses membuat paduan polimer khusus fotoresist yang diperkuat, yakni politeluoksana, yang dibuat dari paduan monomer telurida organik yang dipolimerisasi oleh oksida atau TEO. Ya, menurut Ruihao, fotoresist jenis baru ini sangat memenuhi kriteria untuk diaplikasikan pada teknologi LDP EUV litografi yang sedang disempurnakan Cina, seperti keunggulan sistem homogen untuk menghilangkan cacat yang disebabkan distribusi paparan acak, juga memiliki tingkat absorbansi atau tingkat penyerapan EUV yang sangat tinggi untuk meningkatkan sensitivitasnya, juga dapat mengurangi draw dari tembakan foton yang lebih efisien untuk membatasi volume reaksi, juga struktur blok penyusun atom tanpa celah untuk mengurangi efek ukuran fitur. Pada uji awal fotoresist politeluoksan, tim sukses mencapai lebar garis LW 18 nanometer dengan kekasaran tepi grasi hingga 1,97 nanometer. Di sini para ilmuwan Cina mengujinya menggunakan sistem paparan berkas elektron yang mirip dengan EUV litografi. Karena memang Cina dilarang memiliki teknologi litografi yang saat ini dimonopoli oleh ASML. Fotoresist ini juga lebih unggul dan mengurangi resiko kecacatan stokastik atau paparan acak yang menghasilkan kecacatan, seperti halnya proses pemaparan jalur yang putus-putus. Cacat stokastik adalah hal yang paling sering terjadi pada fase litografi, dan diketahui polimer fotoresist terbaru Cina ini sukses mengurangi tingkat kecacatan stokastik hingga 45% daripada polimer paduan fotoresist EUV pada umumnya. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kartus tentang kesuksesan para ilmuwan Tsinghua untuk mengembangkan paduan polimer fotoresist generasi terbaru untuk mesin EUV litografi Cina. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kartus. Tak berijasa, tapi jenius.
Profesor Kardus dari Tsinghua University mengabarkan